Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari, sidang Jumat yang berbahagia. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini suasana berbeda, Anda lihat. Ya, dan saya berharap firman Tuhan ini juga menjadi berkat bagi Anda sekaliannya. Kita akan lihat Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai 24. Judul perikopnya ini manusia baru, saudara. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, ini nasihat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang adanya manusia lama yang harus kita tanggalkan. Manusia lama yang menemui kebinasaan. Jadi nasib dari manusia lama ini nggak ada lain satu jalan menuju kebinasaan. Tapi begitu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kepada Nikodemus Tuhan Yesus berkata, "You must be born again." Engkau harus dilahirkan kembali. Dan melalui kelahiran baru atau kelahiran kembali itu, kita ini lahir menjadi manusia baru. Paham ya, saudaraku ya? Sebab manusia lama ini, ya tadi saya katakan bahwa nggak ada nasib yang lain kecuali kebinasaan. Nah, melalui proses yang terus kita alami hari lepas hari, yaitu pembaharuan pikiran dan roh, terus dibaharui. Kemudian kita terus-menerus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, hari-hari ini kita mendengar satu istilah yang populer, yang menjadi kontroversi juga, ada banyak komentar mengenai istilah ini. Gara-gara pandemi, kemudian istilah ini muncul, yaitu new normal. Yaitu satu kehidupan normal yang baru. Nah, saya merenung, saudara, kalau ada kehidupan normal yang baru, berarti ada yang lama. Kok mirip ya seperti yang kita baca ini. Yang baru itu harus kita anggap normal. Ini normal yang baru. Normal yang lama mungkin ada. Ya, kalau urusan bagaimana kehidupan kita dengan setelah pandemi ini, kehidupan yang dianggap normal itu seperti apa, yang pakai masker lah, cuci tangan, jaga jarak lah, dan sebagainya, minum vitamin lah, itu normalnya kehidupan yang baru, supaya kita selamat, tidak binasa ya, tidak terkena COVID-19, begitu saudara. Nah, secara makna rohani, kata new normal ini benar-benar jadi berkat saudara sebetulnya. Karena begitu kita terima Yesus menjadi anak-anak Allah, menjadi milik kepunyaan Dia, maka sesungguhnya Tuhan itu memindahkan kita dari gelap pada terangnya yang ajaib, dari kehidupan lama memasuki kehidupan baru melalui proses kelahiran baru itu. Dan kita harus membiasakan diri di dalam new normal life. Tapi ini new normal life di dalam kekristenan itu adalah satu kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan mengajarkan apa, kita menghidupinya sebagai standar kehidupan yang normal sebagai anak Tuhan, bukan yang hebat. Jadi kalau Tuhan mengajar kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, 70 kali 7 kali kita mengampuni, itu kalau kita lakukan itu bukan hebat. Itu normal. Kalau nggak mau, itu abnormal, saudara. Ya, saya ingat itu ada satu buku karangan Watchman Nee, judulnya Normal Christian Life, atau Kehidupan Kristen yang Normal. Itu bagus sekali. Karena di luar akan prinsip-prinsip itu, kita ini hidup di dalam
keabnormalan, meskipun Kristen, meskipun bergereja, meskipun melayani. Tapi bisa jadi abnormal, saudara. Nah, berkait dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah dengan new normal life ini, new normal activity ini, kita juga harus punya new normal Christian life yang kemarin-kemarin mungkin kita tidak terlalu peduli. Mari sekarang hari-hari ini kita pakai waktu untuk cari Tuhan. Aku sebagai orang Kristen itu normalnya seperti apa? Engkau suruh aku mengampuni, aku harus mengampuni. Engkau suruh aku mengasihi, itulah normalnya orang Kristen, yaitu mengasihi. Normalnya orang Kristen, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, itu normal. Itu normal. Orang Kristen harus hidup dalam kekudusan, itu normal. Nah, ini dalam membahas tentang manusia baru, Rasul Paulus melanjutkan, saudara, di ayat 25, ya, ini contohnya aja. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi, dusta itu dulu mungkin biasa, ya, orang Semarang bilang calcul gitu, dusta, dusta, dusta. Setelah kita menjadi anak Tuhan, itu tidak normal kalau kita bicara dusta. Normalnya orang Kristen berkata benar seorang kepada yang lain. Tidak ada dusta. Kita buang dusta itu. Kemudian ayat 26, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Marah bisa, tapi jangan sampai marah itu membawa kita kepada dosa. Jadi orang Kristen bisa marah, bisa. Anak Tuhan bisa marah, bisa. Tuhan Yesus juga marah, saudara. Tapi tidak boleh menyimpan kemarahan, memelihara kemarahan dan tidak menyelesaikannya, dan terus dalam kemarahan, itu yang Tuhan tidak izinkan. Kalau kemarahan itu karena sesuatu yang memang seseorang bisa marah, itu oke, masih oke. Tetapi itu pun firman katakan dalam New Normal Christian Life, dikatakan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Paham, saudaraku, ya? Jadi kalau saudara ada amarah, segera selesaikan. Segera selesaikan dengan pengampunan, dengan rekonsiliasi, dengan berbicara, komunikasi. Kalau tidak bisa, ya dengan berdoa, begitu ya. Dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Artinya kalau orang marah dan nyimpen kemarahan, iblisnya datang. Inilah kehidupan normal dari anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau secara jasmani kita akan memasuki apa yang disebut oleh pemerintah new normal activity atau new normal life, maka secara rohani, mari kita serius. Kehidupan baru di dalam Kristus, standarnya firman, kita akan pelajari, kita terima, dan kita akan jalani dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.